Halo, jumpa lagi dengan Lopins Audio. TOLT-nya KiKajet nih, harganya 140 ribuan. Oke, satu hal untuk mengawali review ini, yaitu saya menyesal kenapa nggak coba dari dulu. Tapi memang ada alasannya. Dulu waktu saya punya KZ ZST, saya kira Pika 4 ini adalah semacam KW-nya. Aduh, kacau lah. Soalnya, secara sepintas, tampilan dan pilihan warnanya sama, cuman beda spek aja. Tapi ternyata, Pika 4 ini bisa mengobati rasa irgasem di telinga saya yang sudah cukup lama tidak mendengarnya. Apakah ada yang spesial? Simak video selengkapnya. Boxnya ini sangat beda dengan KiKajet lainnya yang pernah saya review. Ini sih lebih mirip ke boxnya KZ. Bagian depan seperti biasa ada logo KiKajet-nya. Kemudian pindah ke bawah ada logo Pika 4, DSD Hi-Fi Dynamic, dan Hi-Res Audio. Saya nggak tahu apakah ini hanya tempelan saja sesuai speknya, yaitu bisa menjangkau frekuensi 20-40 ribu Hz. Atau memang sudah dilisensikan. Ya, nggak begitu penting sih, hanya info saja. Pada bagian belakang ada informasi speknya. Atau bisa lihat yang ini nih. Langsung saja saya buka apa saja isinya. Ada sepasang hosting Pika 4-nya, ear tips cadangan dan jepitan. Ini ear tipsnya beda dengan KiKajet AK6X maupun SK7. Ini malah lebih mirip ke ear tipsnya ST1 atau MT1. Kemudian ada kabelnya yang sudah detachable. KiKajet Pika 4 ini dibekali 11 mm dynamic driver dengan hosting plastik semi transparan. Saya masih bingung, ada yang bilang Pika 4 ini dual dinamik, tapi ada yang bilang single dinamik. Saya googling sampai puyeng, gak ketemu jawaban yang pasti. Tapi kalau dilihat-lihat sih, ini satu dinamik, sama seperti EDX atau MT1. Untuk kualitas hostingnya, ini sih sekelas EDX, tapi finishingnya sedikit lebih bagus di EDX. Pilihan warnanya hanya ada dua saja, sama seperti KZ ZST, yaitu hitam dan ungu. Pada bagian samping hostingnya ada tulisan DSD Hi-Fi Dynamic. Entah apa maksudnya ini. Mungkin untuk menggambarkan bahwa Pika 4 ini sanggup mempresentasikan output suara dari file musik DSD dengan baik? Mungkin ya. Ya, suka-suka kajet aja lah. Bagian nozzle-nya cukup baik. Sepertinya tidak disambung. Saya lebih suka yang kayak gini nih, dibanding yang disambung seperti di MT1 atau JSN. Kemudian di samping atas ada lubang pinnya. Pada bagian kabel, konektornya menggunakan dual pin ukuran 0,75. Dan ini mungkin masuknya ke tipe A. Model kabelnya braided atau dikepang, beda dengan kabel AK6X atau SK7. Dan kualitas kabelnya ini lumayan. Sepintas sih sama dengan kabel MT1, tapi ini sedikit lebih kaku. Lanjut ke bagian mic, hostingnya plastik dengan satu tombol. Fungsi utamanya sih buat telepon, tapi juga bisa buat play, pause, preview, next dengan menekan tombol 2 kali atau 3 kali. Dan untuk kualitas mic-nya cukup bagus. Tes mic KiKajet Pika 4. Splitternya bentuknya dengan bahan semi plastik juga. Kemudian jacknya gold plated. Untuk hostingnya juga sama menggunakan bahan semi plastik. Jadi secara keseluruhan untuk fisik kabelnya masih bagusan KZ EDX. Ketika saya coba fittingnya, ini sih sama aja dengan KZ ZST atau AK6X dan sebangsanya. Paling beda-beda dikit lah di bagian sudutnya aja. Intinya sama-sama enak di telinga saya. Earhooknya lumayan bagus, tapi masih bagusan earhooknya EDX.
Secara umum, KiCajet PK4 ini adalah versi balance-nya KiCajet AK6X dan SK7. Bahkan lebih balance jika dibandingkan dengan KZ EDX yang P-shape. Bukannya tonal PK4 ini P-shape juga? Menurut saya sih enggak, tapi saya lebih setuju kalau tonal PK4 ini pan, warm, dan arahnya ke U-shape. Bagi teman-teman yang sama sekali belum paham apa itu warm, P-shape, U-shape, bright, dan lain-lain, bisa cek link yang ada di deskripsi untuk penjelasannya. Lanjut ke bagian bass. Bass PK4 ini gede, agak bumi, rumble dan impact-nya lumayan berasa, juga cukup deep. Tapi yang pasti tidak segede dan sebumi AK6X. Bahkan di lagunya Muse yang judulnya Sing for Absolution, di telinga saya bass KZ EDX sedikit lebih gede. Jadi di EDX lebih menonjolkan mid bassnya, sedangkan di PK4 ini lebih menonjolkan sub bassnya. Kemudian bass PK4 ini untuk decay atau bunyi ujung bassnya cukup pendek, tidak sepanjang AK6X. Bahkan di EDX sedikit lebih panjang. Begitupun dengan speed bassnya, lumayan, gak selambat AK6X dan EDX. Tapi tetap gak cocok untuk buat metalan atau double pedal. Secara keseluruhan, bassnya ini cukup baik. Untuk bass head sih masih masuk, namun kurang punchy. Untuk bagian midnya, PK4 ini cukup sweet, enak didengar di vokal wanita maupun vokal laki-laki. Terasa lepas dan cukup tebal. Posisi vokalnya cukup maju jika dibandingkan dengan KiCajet SK7 dan KZ EDX yang lebih ke belakang. Tapi bukan yang maju seperti kebanyakan line up Moondrop. Treble PK4 ini smooth, tapi tidak sesemut AK6X atau SK7. Kemudian detail PK4 ini juga lebih terasa open jika dibandingkan kedua KiCajet yang tadi. Namun, jika dibandingkan dengan KZ EDX, clarity dan detailnya PK4 ini masih di bawah KZ EDX. Tapi untuk tingkat kebersihan suaranya masih bagusan PK4. Pada bagian teknikalitas, KiCajet PK4 ini untuk sound stagingnya cukup luas dan separasinya rapi. Yang jelas lebih rapi dibanding KZ EDX. Kemudian untuk depth, imaging, positioning, dan teknik lain ini sih kelasnya hampir mirip dengan MT1. Ya, gak banyak yang bisa saya bahas mengenai teknik PK4 ini yang biasa-biasa aja. Seperti yang saya bilang di awal, PK4 ini sudah bisa membuat telinga saya merasakan lagi apa itu yang disebut eargasm, selain MT1 tentunya. Dulu saya pengguna lama TF Jet King 2, sempat coba juga TF Jet King Pro, Sony XBA1, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, kepanjangan. Saya bukan mau bilang PK4 ini selevel dengan TF Jet King 2 ataupun TF Jet King Pro, apalagi ngomongin teknikalitasnya. Tingkat kebeningan bunyi simbal atau hi-hat-nya aja sudah beda jauh. Ces-cesnya itu ya beda. Kemudian depth, imaging, dan resolusi juga beda cukup jauh. Bahkan teknik PK4 ini masih di bawah KB Earlock yang minggu lalu saya review. Ya, harga memang gak bisa bohong. TF Jet King Pro dulu beli 2 jutaan. King 2 di awal 1,6 juta. Tapi saya beli King 2 ini waktu kena diskon gede, di bawah 1 juta. Begitupun dengan Lark. Harganya masih di atas PK4. Tapi yang membuat saya eargasm di KiCajet PK4 ini adalah tonalnya. Saya bisa bilang tonalnya ini sedap dan musikal. Jarang sekali saya menemukannya di harga 150 ribuan ke bawah selain MT1. Dulu-dulu sih ada. Saya pernah punya macam Sony MH1, MH750, MH755. Tapi modelnya saya kurang suka dan fittingnya nggak dapet. Dan sekarang banyak KW-nya juga. Tapi KiCajet PK4 ini bukan tanpa kelemahan. Cukup banyak. Kesatu, katanya ini barangnya gacha. Kadang dalam jangka pemakaian lama malah jadi imba atau suaranya kecil sebelah.
Juga katanya suka loss suaranya. Tapi punya saya sih aman aja untuk saat ini. Coba deh yang sudah punya lama share pengalamannya di kolom komen. Apakah betul? Kemudian untuk pecinta treble ini juga nggak cocok. Jadi mending coba tengok ayam lain. Tapi memang sulit sih mencari ayam yang treble-nya bagus, detailnya juga bagus, tapi bening soundnya di harga 100 ribuan. Ya sangat sulit menurut saya, bahkan mungkin nggak ada. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas dari KiKajet Pika 4 ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe dan komen jika ada pertanyaan atau masukan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam Lopins Audio.